suatu fenomena agama terjebak kepada pembenaran diri sendiri, tapi tidak pernah memahami kebenaran yang ada di dalam diri sendiri. Akhirnya yang terjadi saling menghina, saling menghujat antar sesama agama. Itu. Salam Rahayu, salam sejahtera bagi para teman-teman pecinta bambu unik se-Nusantara. Di pagi hari ini kami tidak mengadakan pembolangan, karena di pagi hari ini kami akan khusus mereview satu jenis bambu pakem Combok Panguripan. Tak lupa sebelum saya menayangkan video ini seputar bambu Combok Panguripan, kami akan selalu tetap menyapa kepada teman-teman dimanapun mereka berada, kepada subscriber juga yang telah mendukung channel kami. Kami selalu mendoakan semoga kalian semua diberikan rezeki yang melimpah, keuangan yang melimpah, kesehatan yang melimpah, keselamatan yang melimpah, dan apapun yang dikerjakannya selalu mendatangkan hal-hal yang diberikan kelancaran dan kemudahan. Oke, kali ini kami akan menceritakan beberapa jenis bambu yang akan kami review pada pagi hari ini. Ini kami mendapatkan bambu Combok Panguripan ini kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu, teman-temanku para pecinta bambu unik se-Nusantara. Adapun beberapa jenis dan ciri-ciri fisiknya pada saat kami mendapatkan, bambu ini tumbuh pas di tengah-tengah batang ini, sedangkan kondisi bambu ini sangat panjang sekali nih teman-teman ini. Jadi pertumbuhan bambu Combok Panguripan ini tidak mesti adanya pertumbuhannya, kadang dia dekat dengan akar, kadang dia di tengah-tengah batang, adapun kadang-kadang dia di atasnya ujungnya batang bambu. Kebetulan ini kami mendapatkan ini sangat unik dan sangat antik sekali nih teman-temanku. Jadi Combok Panguripan ini ciri-ciri fisiknya kami mendapatkan ada 2 lubang ini. Satu lubang yang di atas seperti ini, yang kedua lubangnya seperti alur banyu nih istilahnya, atau alur air jatuh menetes ke bawah. Dan juga ini ada ciri fisiknya seperti akar lagi nih. Jadi walaupun di bawahnya sudah ada akar tunggalnya, akar aslinya yang tumbuh dari si bambu itu sendiri, tapi ternyata di atasnya juga ada tumbuh akar juga. Nah, ini yang dikatakan urip atau enggak hidup. Nah, sedangkan ini adalah combongnya. Jadi diistilahkan bambu ini dalam konteks Jawa dikatakan istilahnya bambu Combok Panguripan. Combok Panguripan artinya walaupun dengan kondisi lubang seperti ini, kosong seperti ini, dia mengalami satu kehidupan, mengalami akar yang tumbuh. Ini maknanya sangat mendalam sekali kalau saya kaji dari sisi spiritualnya. Saat ini di pagi hari ini kami akan menjelaskan bambu Combok Panguripan ini sesuai dengan kacamata spiritual teman-temanku, karena kami kemarin sempat membahas bambu belalai gajah tentang sisi kerumah tanggaan, sisi perekonomian. Sekarang kami akan mengambil dari kacamata spiritual yang telah diberikan oleh alam. Jadi apapun jenis bambu yang kami dapatkan pertama di alam, buat saya pribadi adalah sebuah simbol, sebuah makna kehidupan yang harus saya tangkap sesuai dengan filosofi kacamata batin yang telah kami renungkan setiap hari. Ini sangat bermakna sekali teman-temanku, karena saya sendiri paling menyukai belajar sesuatu dari alam itu sendiri, karena alam sangat banyak memberikan manfaat bagi kehidupan kita sendiri. Itu pun tergantung dari daya imajinasi seseorang di saat menangkap sinyal-sinyal yang telah diberikan oleh alam itu sendiri, terutama lewat bambu unik. Bambu unik sendiri pun mengalami satu bentuk maupun pertumbuhan yang tidak normal, itu pun karena dari proses alam itu sendiri yang mengaturnya.
di luar itu kami tidak pernah mengetahuinya teman-teman. Mungkin dari kuasa alam semesta, kuasa Tuhan yang telah menciptakan bambu itu sendiri. Sedangkan saya sebagai penikmat seni, penyuka maupun penghobi bambu unik yang telah kami telusuri dan telah kami dapatkan dari alam seperti Combong Panguripan ini hanya sebatas bisa memberikan satu pencerahan sesuai dengan filosofi kehidupan yang akan saya terangkan pada pagi hari ini. Oke, teman-teman, ini akan saya mulai menceritakan ataupun menjabarkan ataupun memberikan pencerahannya lewat kacamata batin saya sendiri, teman-temanku. Dimulai dari lubangnya yang di atas ini. Ini saya ambil dari konteks seseorang yang mempelajari meditasi ataupun mempelajari satu konsentrasi ke dalam dirinya sendiri. Jadi di saat mempelajari konsentrasi kepada dirinya sendiri maupun melatih olah meditasi, olah batin, itu konteksnya apapun jenis agamanya, baik itu agama Buddha, agama Hindu, agama Katolik, agama Islam, Kristen, ataupun aliran-aliran kejawen, semua orang pasti bisa memahami apa itu namanya meditasi. Meditasi itu yang berarti mengkonsentrasikan antara pikiran dan batin. Pikiran dan batin itu menuju ke hal-hal yang positif, yang dalam artian kita memahami bahwa diri sendiri adalah ciptaan yang maha kuasa. Sedangkan ciptaan yang maha kuasa itu sendiri dalam konteks-konteks agama itu berbagai macam nama ataupun label-label yang telah diberikan oleh para sesepuh atau para pendahulu yang telah memberikannya. Ada yang diberikan nama secara Islam namanya Allah, ada yang namanya kalau di Kristen namanya Yesus Kristus, kalau di ajaran kami Buddha dikatakan mencapai kebudaan, kalau di Hindu Ida Sang Hyang Widiwasa, dan aliran kejawen berbagai macam juga namanya, ada aliran Sukmo Sejati, Guru Sejati, dan lain-lainnya. Semua itu tak lepas dari kita mempelajari sesuatu, konteksnya adalah memahami fenomena yang ada di dalam diri sendiri. Karena terpenting sekali melihat suasana alam seperti ini, kekacauan di mana-mana, pertikaian di mana-mana, saling menghujat agama A dan agama B, itu penyebab utamanya adalah, saudara-saudaraku, itu penyebabnya karena di saat dia mempelajari sebuah agama, di saat dia memahami sebuah agama yang terlalu mendalam, konteksnya yang terjadi timbul egosentris, egonya timbul, keakuannya yang timbul, kesombongan yang timbul, akhirnya merasa dirinya itu paling benar. Nah, inilah yang menyebabkan seseorang di saat mempelajari suatu fenomena agama terjebak kepada pembenaran diri sendiri, tapi tidak pernah memahami kebenaran yang ada di dalam diri sendiri. Akhirnya yang terjadi saling menghina, saling menghujat antar sesama agama. Itu kalau bisa kembalilah kepada alam batin kita masing-masing, kembalilah kepada diri kita masing-masing. Dengan semakin banyak kita mengintrospeksi diri sendiri sesuai dengan kacamata agamanya masing-masing, itu akan sangat bermanfaat sekali, teman-temanku, karena diri sendiri itu masih banyak mengalami sebuah kekurangan maupun hal-hal yang buruk dalam diri sendiri. Itu pun yang harus semakin perbanyak dikaji, perbanyak kita pelajari. Jangan kita hanya terjebak pada melihat kesalahan maupun hal-hal yang buruk di luar konteks yang kita pelajari. Sama seperti bambu combong panguripan ini akan saya bahas, sangat bermakna mendalam sekali dalam konteks meditasi. Jadi kita akan mulai lagi ke pembicaraan sebelumnya. Akan saya terangkan dari sisi kacamata batin saya sesuai dengan olah meditasi yang telah saya pahami, saya kaji lewat bambu combong panguripan ini. Yang pertama, lubang di atas ini adalah sebuah alam pikiran kita sendiri. Sedangkan lubang yang di bawah ini adalah alam kebatinan yang masuk lebih mendalam lagi. Sedangkan akar ini adalah manfaat-manfaat nanti yang akan dicapai dalam konteks menuju ke alam kebatinan itu sendiri. Nah, itu teman-teman.
Sekarang kita akan mulai dari memahami apa itu namanya meditasi. Oke, teman-temanku, saudara-saudaraku yang tercinta, dimanapun mereka berada, akan kami terangkan sekarang dari konteks meditasi. Meditasi adalah sesuatu yang dikerjakan saat kita mulai belajar memusatkan pikiran ke dalam diri sendiri. Apapun jenis agamanya, itu pun bebas bisa melaksanakan meditasi. Karena meditasi adalah hal yang umum yang harus dipelajari setiap agama apapun. Seperti di Islam juga mana namanya wiritan-wiritan, memakai tasbih. Dengan konsentrasi yang penuh, dia akan bisa mencapai titik keheningan, titik kedamaian dalam dirinya sendiri. Itu pun juga termasuk juga meditasi. Memakai mantra-mantra tertentu, memakai wiritan-wiritan tertentu, itu juga sudah masuk kategori meditasi dengan memakai media tasbih. Yang kedua, ada juga memakai media-media perenungan diri, media-media perenungan tentang orang-orang suci, atau media-media perenungan tentang kebesaran Tuhan yang Maha Esa, dan lain-lain. Itu juga konteks meditasi. Meditasi kalau kita bicara sangat luar biasa pemahamannya dalam objek yang kita pakai. Adapun beberapa yang memakai objek alam. Objek alam itu dia juga ada yang memakai jenis-jenis seperti memakai objek air, memakai objek api, memakai objek tanah, memakai objek udara. Jadi ini pun juga bisa dipakai objek di saat orang bermeditasi, karena alam adalah bagian daripada kehidupan kita sendiri. Ada juga dia memakai objek-objek angkasa, objek luar angkasa. Ada juga dia memakai objek-objek sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Apapun jenisnya, yang terpenting bisa mengonsentrasikan pikiran sebaik mungkin. Itulah yang dikatakan meditasi. Meditasi adalah konteks yang mana kita selalu mempelajari hal-hal yang ada di dalam diri sendiri. Nah, di saat seseorang sudah mulai masuk ke dalam dirinya sendiri, seperti konteks dari filosofi bambu combong panguripan ini, terpenting adalah di alam pikiran kita sendiri, saudara-saudaraku. Alam pikiran kita sendiri, karena sudah terbiasa rame kayak pasar, sudah sangat sering kita terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk dalam konteks internal maupun konteks eksternal. Kalau konteks dalam internal adalah munculnya kadang-kadang sifat-sifat keserakahan dalam diri sendiri. Yang kedua, munculnya kadang-kadang sifat rasa ingin menyakiti dan lain-lain dalam diri sendiri. Kadang-kadang munculnya rasa kebencian dalam diri sendiri. Yang ketiga, kadang-kadang muncul dalam diri hal-hal yang membuat kita menjadi bodoh, menjadi gelap batinnya. Apa itu yang dikatakan kegelapan batin? Kegelapan batin di sini akan kami terangkan kepada teman-teman para pecinta bambu senusantara. Saat ini memang terpenting buat kita sendiri, juga sebagai penghobi bambu, pecinta alam, juga harus juga banyak mempelajari mana-mana spiritual yang terkandung dalam alam itu sendiri, terutama lewat bambu unik. Yang dikatakan dengan kegelapan batin adalah tidak tahu apa yang dia perbuat, tidak tahu apa yang dia kerjakan, apakah itu benar maupun salah. Jadi mengalami sisi kebingungan. Nah, ini yang menyebabkan dia mengalami kebodohan batin. Kadang-kadang dia sudah bekerja, mencari uang, mencari nafkah, tapi proses setelah dia mendapatkan uang ini, kadang-kadang juga mengalami gejala-gejala yang tidak barokah, kayak orang Islam bilang, tidak ada berkah gitu. Tidak ada berkah dalam artian mungkin dengan cara-cara yang tidak halal, mungkin cara-cara yang tidak benar. Nah, jadi hal-hal yang dipakai dalam kehidupan rumah tangga akan menjadi dampak-dampak yang kurang bagus juga. Nah, itu yang dikatakan kebodohan batin. Kebodohan batin juga kadang-kadang tahu hukum, tahu hal-hal itu salah, tapi dilanggar sesuai dengan aturan-aturan agama yang telah dia terapkan. Itu juga bisa dikatakan kebodohan batin, saudara-saudaraku. Oke, kita akan kembali lagi ke tentang alam pikiran. Nah, setelah kita sudah mengetahui hal-hal yang buruk di dalam diri sendiri, energi-energi negatif dalam diri sendiri, inilah terpentingnya kita melatih meditasi dengan cara
mengonsentrasikan pikiran kita melalui lubang hidung yang kita pahami ini. Kalau menurut umum, menurut eh, kacamata umum yang sering kita latih, kita pahami, alangkah lebih bagusnya kita melatih meditasi lewat lubang hidung, lewat udara, karena kita sendiri sering bernapas lewat hidung, mengambil napas lewat hidung, mengeluarkan napas juga lewat hidung. Itu sudah sangat umum sekali, teman-temanku. Marilah kita bersama-sama untuk belajar untuk menenangkan diri, menenangkan pikiran, agar pikiran kita tetap terjaga kualitasnya, lebih banyak melatih kewaspadaannya, agar hal-hal yang buruk, hal-hal yang energi-energi negatif yang ingin masuk ke dalam diri sendiri, kita lebih peka, lebih waspada untuk mengetahui sinyal-sinyal yang akan dirasakan itu sendiri. Nah, setelah kita sudah mulai memahami keluar masuknya nafas melalui hidung, amati terus teman-temanku, sadari terus teman-temanku. Karena di saat kita setelah mulai mengamati, mulai menyadari keluar masuknya nafas, karena biar bagaimanapun antara alam semesta dengan diri sendiri itu ada sebuah penyatuan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya alam semesta. Karena kita sendiri juga sebagai manusia maupun makhluk yang lainnya sendiri, maupun tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia dan makhluk yang lainnya, itu hubungannya sangat erat dengan alam semesta. Karena udara yang kita hirup juga dari alam semesta, makanan yang kita makan juga dari alam semesta. Semua yang ada di dunia ini adalah sangat erat hubungannya dengan alam semesta. Dengan kita mencintai, dengan kita memahami fenomena alam semesta, itu juga salah satu kita sudah mulai menghargai alam itu sendiri. Nah, setelah kita mulai dalam pengamatannya lewat alam pikiran sendiri, otomatis pikiran kita akan mulai mengalami kosong, karena kita sudah mulai ada pengamatan lewat keluar masuknya nafas. Nah, di saat kita mulai mengamati nafas itu sendiri, pikiran kita mulai mendapatkan satu sisi ketenangan, kedamaian. Nah, lalu kita di saat mulai kita mendapatkan ketenangan dalam pikiran sendiri yang artinya kosong di sini dalam artian bukan kita melamun maupun kita terlena, tapi kosong di sini dalam artian untuk sementara waktu kita menyingkirkan hal-hal yang negatif dalam diri sendiri. Kadang-kadang juga mengingat masa lalu, kadang-kadang mengingat masa kini, kadang-kadang mengingat masa depan. Itu sementara waktu ditinggalkan dulu, kita mulai masuk ke dalam alam pikiran kita sendiri. Nah, di saat kita sudah mulai mengosongkan pikiran kita sendiri, mulailah kita melatih sampai mencapai titik keheningan. Napas akan mulai mendapatkan sisi kehalusan, ketenangan, keheningan, sampai benar-benar napas itu mulai tenang, hening, sampai napas itu benar-benar hilang dalam arti tidak meninggal, teman-temanku, tapi itu ada penyatuan dalam diri sendiri. Mulailah kita masuk ke alam kekosongan yang lebih mendalam lagi. Istilahnya orang Jawa bilang ini namanya alam suwung, seperti lubang ini. Nah, ini masuk ke dalam alam suwung. Di saat kita sudah mulai masuk ke alam suwung seperti lubang ini, di sanalah kita akan mengetahui apa itu namanya keseimbangan batin. Keseimbangan batin ini kalau kita pertahankan, mungkin durasi kurang lebih sekitar 5-10 menit kita bisa bertahan. Hal-hal yang tidak diduga, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan maupun hal yang tidak pernah kita cari, itu muncul dengan sendirinya. Hal-hal yang sangat tak terduga, apa yang muncul dalam diri sendiri, mungkin dari yang kita ketahui, mungkin seperti adanya cahaya yang sangat terang, mungkin merasakan suatu perasaan yang sangat bahagia sekali, kebahagiaan yang sangat mendalam, dan lain-lain. Setelah itu kita baru mendapatkan suatu manfaat yang sangat bagus dalam meditasi, seperti akar ini yang tumbuh ini. Akar tumbuh ini ibaratkan kita nanti suatu ketika akan menjadi manusia yang terlahir kembali, manusia yang seperti bayi yang baru lahir kembali. Akar ini akan saya jelaskan bahwa akar ini menandakan kita mempunyai manfaat-manfaat tak terduga. Pertama, kewaspadaan sudah mulai meningkat, kesadaran sudah mulai meningkat,
memandang hidup apa adanya sudah mulai meningkat. Pandangan-pandangan benar kita dalam kehidupan sehari-hari sudah mulai meningkat. Itu yang akan kita dapatkan. Terutama juga akar yang turun ini juga menandakan kita mulai mempunyai sifat-sifat umum di masyarakat seperti rasa welas asih kepada sesama makhluk, rasa rendah hati, mempunyai sifat-sifat tidak sombong, mempunyai sifat-sifat keakuan sudah mulai turun, tidak ada lagi hal-hal yang mengikat diri kita sendiri, melekat kepada hal-hal yang terlalu membabi buta. Ini yang terjadi seperti ini. Begitulah sekiranya makna dari bambu cobong panguripan yang saya jelaskan ini, yang memberikan satu pesan kepada alam bahwa cobong panguripan ini adalah sebuah simbol yang harus dipelajari kepada diri sendiri, makna-makna kehidupan, filosofi alam yang telah diberikan pesan kepada kami agar selalu kita mengkaji dan mengkajinya lebih mendalam lagi lewat kacamata spiritual meditasi yang akan kami sampaikan ini. Semoga bermanfaat kepada teman-teman. Jika dalam perkataan saya ada kesalahan, adapun kekurangan dalam peredarannya, mohon dimaafkan secara lahir dan batin. Dan kesimpulan yang terakhir, bahwa bambu cobong panguripan ini mengajarkan kita untuk selalu menjadi manusia yang terlahir baru lagi, manusia yang menjadi lebih mawas diri, lebih waspada, lebih sadar diri, lebih peka terhadap gejala-gejala fenomena alam pikiran maupun alam batin yang menjebak kita menuju ke hal-hal yang negatif di luar diri sendiri. Marilah saudara-saudaraku, para pecinta bambu Nusantara, perbanyaklah memahami sesuatu yang ada dalam diri sendiri. Perbanyaklah kita istilahnya mengetahui fenomena-fenomena alam pikiran dan alam batin dalam diri sendiri. Dengan memperbanyak kita mengkoreksi di dalam diri sendiri, niscaya suatu ketika kita akan menambah sisi kedewasaan dalam mengarungi kehidupan yang sekarang maupun yang akan datang. Semoga kalian semua di saat mengetahui, melihat dan memahami apa yang saya beredarkan di bambu channel Dewata ini tentang bambu filosofi cobong panguripan ini, semoga berguna dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, sekian dulu peredaran dari saya. Akhir kata saya mengucapkan salam rahayu, salam sejahtera bagi para teman-teman pecinta bambu unik senusantara. Rahayu, rahayu, rahayu.